Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang Islam sebenar-benarnya Islam. Orang-orang beriman sebenar-benarnya iman. Dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita dan semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Sebelum forum tanya jawab, Ustadz ingin menyampaikan sedikit tentang kapasitas dan otoritas. Tentang kapasitas kemarin sudah kita bahas. Menunjukkan daya tampung seseorang terhadap ilmu. Orang yang memiliki kapasitas menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki banyak pengetahuan tentang satu hal. Contoh, seseorang yang kapasitasnya tinggi dalam masalah ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, menunjukkan bahwa dirinya memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman yang lebih daripada yang lain. Ya. Karena kapasitasnya yang besar itulah sehingga dia memiliki kefakaran. Ya. Dia memiliki expertise, keahlian di bidang itu. Nah, pemahaman kita tentang ilmu seseorang atau pemahaman kita tentang peta keahlian dan kefakaran terhadap seseorang ini sangat penting. Apa kaitannya? Kaitannya dengan otoritas seseorang dalam menyampaikan sesuatu. Di dalam Al-Quranul Karim, kita dilarang untuk berbicara apa yang kita tidak mengetahui, yang kita tidak faham. Kita bukan fakar di bidang itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau menyampaikan sesuatu, membicarakan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan fuad, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini panduan bagi kita dalam mencari ilmu. Ya. Ini panduan bagi kita dalam menyampaikan sesuatu. Jika kita tidak punya kapasitas di bidang itu, jangan ngomong. Tapi lebih baik diam dan mendengarkan
dari ahlinya. Ya. Hari ini ada penyakit yang sangat luar biasa di masyarakat. Ya. Mentang-mentang dia pinter bikin konten, ya, kemudian dia pakai ads, mudah viral kemana-mana, kemudian seakan-akan dia bisa berbicara seluruh bidang kehidupan dia, ya, seakan-akan dia ahlinya ahli, seakan-akan dia faham segala sesuatu. Nah, ini hati-hati nih jebakan seperti ini. Itu jebakan seperti itu akan terkena baik pada diri kita ataupun pada orang lain. Kita merasa tahu segala sesuatu, atau kita salah merujuk satu perkara kepada orang yang tidak memiliki kapasitas. Ya. Disinilah kaitannya antara kapasitas dengan otoritas. Ketika seseorang berpuluh tahun dia mengkaji satu bidang, ya, dengan sangat dalam, maka dia memiliki kapasitas yang luar biasa sehingga dia memiliki otoritas di bidang tersebut. Ya. Maka bagi kita sebagai thalibul ilmi, carilah guru-guru yang memiliki kapasitas handal dan guru-guru yang otoritatif. Ya. Jangan ngasal ngambil ilmu. Ya. Jangan ngasal baca buku. Jangan ngasal berguru. Jika kita mengambil ilmu dari orang yang tidak punya kapasitas dan tidak otoritatif di bidang itu, maka terkadang kita akan bingung. Ya. Karena ilmu dalam Islam itu jelas. Apanya yang jelas? Jelas sumbernya, jelas pembawanya. Ya. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang menyampaikan itu? Ya. Kalau zaman Nabi SAW, berarti kita akan mendapatkan dari mulai Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in rahimahumullahu ta'ala anhum, ya, dan selanjutnya. Para ulama hadis, ada sebuah istilah ketika seseorang menyampaikan sesuatu. Apa itu? Sammu lana rijalakum. Sebutkan siapa sebenarnya guru Anda. Itu untuk menunjukkan kapasitas dan otoritas seseorang. Ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya agama ini tidak punya sanad ilmu, maka semua orang akan seenaknya ngomong sesuatu. Ya. Maka oleh karena itu, melihat seseorang, kapasitas seseorang itu sangat penting agar kita tidak salah di dalam merujuk sebuah pendapat. Bagaimana jika kita mendapatkan satu pendapat diungkapkan oleh orang yang kapasitasnya luar biasa dan dia otoritatif dalam ilmu tersebut? Imam Asy-Syafi'i contoh, beliau terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ya. Ustaz Endai punya kitab tentang qaul qadim dan qaul jadid. Imam Asy-Syafi'i 2 jilidnya. Sangat luar biasa. Nah, kita bisa melihat nanti ya, kedalaman ilmu para ulama, kenapa terkadang para ulama memiliki pendapat yang berbeda, memiliki ijtihad yang berbeda. Pendapat yang melahirkan ijtihad yang berbeda itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ya, kaidah dalam usul fikih menegaskan al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu sangat erat kaitannya dengan situasi dan kondisi. Maka memahami fikih bukan hanya sebatas memahami fikih, akan tetapi memahami, ya, kerangka-kerangka para ulama kenapa sampai menyimpulkan hal tersebut. Ya. Jadi sebelum masuk isu fikih,
masuk terlebih dahulu usul fikih yang itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, disinilah kedalaman pemahaman. Bagaimana jika satu ulama dengan ulama lain ternyata cara pandangnya berbeda-beda? Ini lihat, jika yang berbicara para ulama, ya artinya mereka orang-orang yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam satu bidang tersebut. Maka sikap kita sebagai thalibul ilmi adalah rohabatus sadr, berlapang dada dan tidak boleh ada kefanatikan. Ya. Kenapa? Para ulama mengajarkan, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika ada hadis sahih maka itu madhabku. Maksudnya apa? Para ulama ketika memberikan pandangan tentang sesuatu, maka pasti para ulama telah melakukan kajian-kajian yang sangat mendalam baik tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka di sini jangan pernah ya mudah menuduh para ulama melakukan segala sesuatu sembarangan. Ya. Kemudian lihat bagaimana ketawaduan para ulama. Ya. Dengan sangat mudah atau rumusan mudahnya begini kurang lebih. Ya. Qauluna shawabun yahtamilu khata' wa qauluka khata'un yahtamilu shawaba. Qauluna shawabun yahtamilu khata'. Menurut kami, pendapat kami shawab benar. Yahtamilu khata', akan tetapi tidak menutup kemungkinan pendapat kami ada salahnya. Ya, menurut kami saat ini pendapat kami benar. Karena apa? Kami sudah menganalisa dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah ataupun hadis. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pemahaman-pemahaman baru, ya, atau pemahaman-pemahaman yang kurang tepat seiring dengan kapasitas keilmuan. Ya, ini hebatnya para ulama. Ya, wa qauluka khata'un yahtamilu shawaba. Dan menurut kami pendapat Anda ini kurang tepat. Yahtamilu shawaba, akan tetapi tidak menutup kemungkinan setelah kami kaji lagi, setelah kami berguru lagi kemana-mana, yahtamilu shawaba, ternyata apa yang Anda sampaikan ini benar. Ini ketawaduan para ulama. Nah, hari ini seakan-akan yang menjadi rujukan dalam beragama itu dilihat dari viral atau tidak viralnya. Padahal bukan seperti itu cara beragama. Cara merujuk sebuah pendapat, ya. Cara merujuk sebuah pendapat adalah dilihat siapa yang ngomong itu, punya kapasitas atau tidak. Beliau ini otoritatif atau tidak. Ya. Maka ambillah ilmu dari fakarnya. Ya. Dan ambillah keberkahan ilmu dari para ulama, terutama para ulama ussalaf. Maka membaca kitab-kitab para ulama salaf itu lebih afdol daripada membaca kitab-kitab ulama khalaf. Ya, jadi runutannya seperti itu. Ulama-ulama terdahulu keilmuannya lebih afdol kita ambil, kita prioritaskan. Jadi maksudnya baca buku terlebih dahulu para ulama zaman dahulu, ya, daripada para ulama sekarang. Jadi baca dulu buku-buku kitab-kitab para ulama terdahulu, baru kita rujuk pendapat-pendapat para ulama yang kita tahu kapasitas keilmuannya, otoritas keilmuannya, kesolehannya dalam satu bidang tertentu itu. Ya. Ini saya ingin sampaikan karena sangat penting sekali untuk kita perhatikan dalam mengambil sebuah pendapat, dalam membaca sebuah buku. Jangan ngasal viral, kemudian kita ambil itu menjadi sebuah cara berpikir. Ya. Kan sekarang dengan sangat mudah orang motong-motong video, motong-motong voice kajian, setelah itu share. Ya, kemudian kita ambil menjadi sebuah referensi dalam berdakwah, apalagi dalam berkeyakinan. Ini bahaya sekali. Ya. Kita
harus terus belajar bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama zaman terdahulu. Kita akan mendapatkan 4 kelompok, ya, ketika kita berinteraksi dengan keilmuan para ulama. Nah, 4 kelompok itu apa? Yang pertama adalah zahiriyun, orang-orang tekstual, ya, tekstualis, yang hanya sebatas melihat ayat dan hadis. Ini ayatnya, ini hadisnya begini. Itu tekstualis sekali. Ada juga kelompok yang aqlaniyun. Kalau yang pertama itu zahiriyun, yang kedua adalah aqlaniyun. Aqlaniyun itu apa? Rasionalis. Ya, menggunakan rasionya, menggunakan akalnya. Yang ketiga batiniyun. Kalau batiniyun itu apa yang ada di balik makna ini? Ya, kontekstualis. Yang keempat, mutawassitun. Nah, manhaj mutawassitun inilah yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari segi akidah. Ya. Dari segi fikih, kita akan mendapatkan mazhab-mazhab fikih. Jadi bermazhab itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk menjadikan standar bagi kita memahami sebuah nas, karena kita sangat terbatas pemahamannya, sangat terbatas keilmuannya. Ya. Kemudian bagi kita semakin bijak dalam mensikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Ya. Karena perbedaan pendapat itu pasti ada. Ya. Tapi sikap bijaksana dan bijaksini dalam memahami sebuah perbedaan itu sangat penting. Ya. Para ulama Indonesia, contoh, ya, katakanlah kita ambil dari zamannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Masuk terus ke Indonesia zamannya Kiai Soleh Darat. Masuk nanti Al-Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani, atau kalau ormas besar, ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ya. Kemudian ada para waliullah yang lain, Syekh Khalil Bangkalan, atau yang lain-lainnya para ulama. Kalau kita lihat, ya, di antara rujukan ulama Nusantara yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini rahimahullahu taala, beliau adalah seorang mufti Haramain yang ditugaskan oleh kekhilafahan Turki Utsmani sebagai mufti di Haramain. Dan ini yang menjadi rujukan para ulama Nusantara. Ya, darinya nanti lahir NU, darinya lahir Muhammadiyah. Bahkan jika kita lihat Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, punya sepupu yaitu Syekh Abdullah Dahlan. Dan Syekh Abdullah Dahlan ini yang nanti kalau kita lihat perkembangannya, beliau dakwah ke Singapura, punya istri orang Singapura, ya, jadi punya istri di Makkah, punya istri di Singapura, dan masuk ke Indonesia, punya istri di Garut. Ya, itulah nanti yang akan menjadi para pendiri pondok pesantren Persis di Garut. Jadi sebenarnya, ya, NU, Muhammadiyah, Persis, ya, kemudian ormas-ormas yang lain ada dalam satu rumpun keilmuan. Berhati-hatilah dengan kefanatikan yang merasa diri paling benar, ya, yang lain paling salah. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, merasa diri pisurgaeun, ya, paling layak masuk surga Firdaus tanpa hisab, yang lain paling layak masuk neraka Jahannam tanpa hisab. Inilah yang menjadi, ya, bencana dalam ilmu, sehingga kita
menutup diri dari pemahaman-pemahaman orang lain, padahal sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan kita kepada Syiah, kepada aliran-aliran sesat yang lain, welcome-nya sangat luar biasa. Jadi perhatikan kapasitas keilmuan seseorang dan otoritas keilmuan seseorang, dan ambillah ilmu dari fakarnya. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Dari sekarang, teruslah berkenalan dengan karya-karya para ulama zaman dahulu. Dari sekarang, teruslah baca kitab-kitab para ulama yang tebal-tebal itu. Ya, dari sekarang, jika antum ingin beli buku, maka lihat terlebih dahulu siapa pengarangnya. Ya, jika bukan para ulama, jangan diutamakan beli buku itu. Ya, halo, dengarkan ceramah juga jangan asal viral gitu, asal kayaknya bagus itu, thumbnailnya bagus tuh, langsung klik, jangan. Ya, habis waktu kita, habis dana kita, ya, untuk merujuk kepada orang-orang yang tidak punya kapasitas dan tidak punya otoritas dalam keilmuan ataupun keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan jiwa kita dengan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya dengan ilmu yang benar, menunjukkan kepada kita semuanya mana yang hak, mana yang batil. Perbanyaklah doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.